Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini masih sama di segmen Give You Kiss, review buku. Oke, untuk reviewnya aku ada 3 novel dari Ilham Nathan yang New York Series. Novel pertama yang akan aku review yang berjudul Sunshine Becomes You. Novel ini terbit di tahun 2012 dan aku beli novel ini di tahun 2017. Sebelum lanjut ke reviewnya, kita lihat dulu untuk sinopsisnya. Dari sinopsisnya, ini tuh menceritakan Alex Hirano dan juga Mia Clark. Alex Hirano yang merupakan seorang pianis terkenal dan Mia Clark juga seorang penari yang sangat berbakat. Jadi awal pertemuan mereka itu, Alex mempunyai adik yang bernama Ray Hirano. Ray ini sangat menyukai Mia Clark sampai dia ingin memperkenalkan kepada kakaknya, yaitu Alex, yang pada saat itu dia masih bingung untuk melanjutkan notes piano. Siapa sangka awal pertemuan Alex dan Mia itu adalah suatu kecelakaan. Kenapa? Karena pada saat itu Mia terjatuh dari tangga dan menimpa Alex, sehingga tangan Alex ini terkilir. Ketika dibawa ke rumah sakit, tangannya ini harus memakai bebat selama 2 bulan. Sedangkan konser Alex ini diadakan minggu depan. Terpaksa Alex harus membatalkan semua jadwal konsernya. Mia memang tidak paham konsep suatu konser, tapi dia paham betul jika membatalkan konser itu tidak semudah membalikkan telapak tangannya, pasti ada ganti rugi dan lain-lainnya. Nah, karena Mia merasa bersalah, akhirnya dia berusaha untuk meminta maaf ke Alex dengan mendatangi apartemen Alex dan menawarkan diri untuk membantunya dan menjadi tangan kiri Alex yang terkilir akibatnya. Awalnya Alex menolak. Alex mengira akan ada musibah lainnya kalau misalnya Alex menerima bantuan dari Mia. Karena baru pertama kali bertemu saja itu sudah menjadi masalah bagi Alex. Karena Alex tahu bahwasanya Ray ini sangat tergila-gila oleh Mia, akhirnya dia memanfaatkan Mia untuk menjadi pesuruh dan pengurus apartemennya. Ketika sudah sepakat, tanpa sadar Alex lambat laun itu menjadi bergantung kepada Mia. Nah, waktu itu Alex ingin bertemu gurunya di Juilliard. Ini tuh merupakan university bergengsi dalam bidang seni. Mia ini lulusan Juilliard, satu alma mater sama Alex. Keesokan harinya, orang tua Alex datang karena mendengar kabar bahwa Alex ini kecelakaan, tangannya terkilir. Di sini Kim Hirano atau ibunya Alex dan juga Ray diam-diam mengamati kedua putranya. Ray ini sangat jelas bahwa dia menyukai Mia Clark. Sedangkan Alex, Kim tidak tahu apa yang dipikirkan putra sulungnya, karena Kim merasa bahwasanya putra sulungnya itu lebih sulit dibaca dari gerak-geriknya, karena Alex ini lebih pendiam daripada Ray, lebih tenang dan juga pandai menyembunyikan perasaannya. Nah, pada saat itu obat milik Mia ditemukan oleh Carl. Carl itu asisten Alex.
nemuin obat Mia di meja dapur, tapi Mia masih enggan untuk menceritakan penyakitnya. Dari sini mulai menguak misteri apa penyakit yang diderita oleh Mia. Nah, ternyata Mia ini menderita lemah jantung tanpa ada orang lain yang mengetahuinya kecuali kedua orang tuanya. Mia ini sebenarnya nggak boleh kecapean, makanya inilah yang memutuskan dia untuk berhenti menjadi penari wanita terbaik di The Black Dance Company. Nah, Alex kesal, dia marah besar. Kenapa Mia baru cerita sekarang? Sedangkan selama ini tuh Alex selalu sesuka hatinya menyuruh Mia melakukan apa yang dia suruh. Kemarahan Alex ini membuat Mia pergi dari apartemen Alex. Mia menyangka bahwasanya Alex ini malu berteman atau dekat sama Mia yang punya penyakit. Di sini ternyata kondisi jantung Mia semakin melemah. Obat-obatan yang selama ini dia konsumsi itu bukan untuk memperbaiki kondisi jantungnya, tapi untuk memperlambat kerusakan yang akan terjadi. Dan dia memberikan 3 kupon permintaan. Dia berikan kepada Alex. Akhirnya Alex gunakan itu. Untuk yang pertama, dia meminta Mia tinggal bersamanya di apartemennya. Lalu pada saat itu kondisi Mia ngedrop lagi, masuk rumah sakit. Dan ini pertama kalinya Alex memainkan piano di depan Mia. Alex berjanji ketika tangannya sudah sembuh, dia akan memainkan piano langsung untuk Mia. Itu lagunya baru selesai, ini terinspirasi oleh Mia yang judulnya Sunshine Becomes You. Sebelumnya itu dia beri judulnya Thinking of Clark. Alex memberikan permintaan yang keduanya, dan di sini Alex mengutarakan perasaannya. Dan ia juga nggak memaksa Mia untuk membalas perasaan itu. Alex ini masih setia menunggu Mia walaupun Mia menolak. Mia pada saat itu tidak mau menemui Alex. Alex menggunakan 1 kuponnya lagi. Dia mau menemui Mia. Disinilah pertemuan terakhir. Gak lama kemudian ada jantung baru. Jantung baru dijadwalkan untuk transplantasi jantung. 3 hari kemudian ternyata tubuh Mia menolak jantung baru itu dan akhirnya meninggal. Di sinilah Alex sangat terpuruk, dan lama-kelamaan dia berusaha untuk bangkit demi Mia juga. Karena dia waktu itu belum sempat memutar camcorder milik Mia yang diserahkan oleh ayahnya Mia. Akhirnya ketika kondisinya sudah berbaik, keadaan dia juga sudah membaik, dia putar camcorder milik Mia. Nah, ini sedih banget sih di sini. Kayak Mia tuh berharap banget bahwasanya dia juga bisa hidup kembali gitu. Dia juga tidak bermaksud buat menghindari Alex. Sebenarnya dia juga menyatakan cintanya kepada Alex Tirano di rekaman ini, cuman dia nggak bilangnya secara langsung. Kayak aduh, di sini tuh ada harapan. Dia itu berharap banget dia bisa dapat jantung baru, bisa hidup normal kembali, dan bisa menyatakan, membalas pernyataan cinta yang waktu itu Alex utarakan waktu main piano. Tapi ternyata dia juga ada takut kemungkinan tidak bisa hidup kembali, makanya dia menyatakan perasaannya di recorder ini. Duh, ini buat aku merembes berkali-kali, karena dari bahasanya juga nggak lebay menurut aku, nggak seperti kebanyakan novel. Ini tuh mengalir gitu aja dan membuat aku penasaran.
Oke, untuk novel yang kedua yaitu ada In a Blue Moon. Novel ini terbit di tahun 2015 yang menceritakan tentang Lucas Ford dan Sophie Wilson. Ini untuk sinopsisnya. Ya, jadi pertemuan pertama mereka itu di kelas masak. Karena waktu itu Lucas mendapatkan hukuman dari guru bahasa Inggrisnya. Sebenarnya pertemuan pertama mereka ini tidak baik waktu SMA. Kenapa? Karena Lucas pada saat itu membeli Sophie yang merupakan anak angkat atau adopsi keluarga Wilson. Lucas ini menceritakan pada teman-temannya karena pada saat itu dia sedang mengejar Chloe Sanders, orang yang dia sukai pada saat SMA, tapi ternyata dia deketnya sama Sophie tanpa disadari dari kelas memasak itu. Nah, sampai akhirnya berita tersebut tersebar. Bukan hanya Lucas dan teman-temannya saja yang membuli Sophia, tapi satu sekolah pun membuli, baik secara verbal ataupun fisik. Disinilah Sophie mulai dunianya ini menjadi tidak tenang. Setiap harinya ada aja dibully. Nah, beruntungnya Sophie memiliki kakak yang selalu menjaganya. Itu ada Spencer dan juga Tyler. Nah, pertemuan kembali mereka ketika sudah dewasa itu di acara pertunangan atau nikahan Tyler, kakaknya Tyler Wilson. Dan ternyata itu tuh sekaligus menjodohkan keduanya oleh kakek-kakek mereka di acara tersebut. Nah, kagetlah di situ Lucas bertemu kembali oleh perempuan yang dia bully. Sampai pertanyaan yang muncul pertama kali di benak Lucas, apakah Sophie masih membencinya? Lucas itu membuat usulan agar Sophie dan juga Lucas bertemu setiap minggunya dan terlihat seperti hubungan mereka baik-baik saja. Sekaligus juga membuktikan bahwa dia bukan anak remaja yang bodoh dan egois seperti 10 tahun yang lalu. Awalnya Sophie menolak karena dia tidak mau berurusan kembali dengan Lucas. Tapi karena kakek Lucas ini tuh kekeh tuh apa ya? Keras kepala, dia selalu aja ikut campur dengan Lucas dan juga Sophia. Sampai akhirnya dia menyetujui usulan dari Lucas karena dia tidak ingin ulah kakeknya Lucas ini bisa membuat keluarganya terlibat dalam masalahnya dengan Lucas. Di sisi lain, ketika Sophia dan Lucas hampir berbaikan, walau seringnya itu masih bercecok-cecok itu, datanglah Adrian Graves. Adrian Graves ini sahabat Spencer, kakaknya Sophia, sekaligus orang yang membuat Sophia tergila-gila pada saat itu. Di sisi lain, Lucas juga mempunyai sahabat yang bernama Miranda. Nah, Miranda ini ternyata memiliki perasaan lebih terhadap Lucas. Ketika Lucas pergi ke Chicago, setelah dia mengungkapkan perasaannya, di sini semakin dekat dengan Sophie, saling bertukar kabar. Nah, waktu itu ini tuh mau tahun baru. Di sini Sophia masih belum memberikan jawaban pasti kepada Lucas karena dia masih ragu dan takut Lucas akan kembali menjadi 10 tahun lalu, pria yang menyebalkan, yang membuat dia sakit hati. Kembang api tahun baru kalau nggak salah, Miranda mencium Lucas. Pada saat itu Lucas kaget. Ya, banyak paparazzi sampai besoknya muncul artikel karena Miranda ini seorang model masih harus menjaga image-nya. Dan ini membuat keuntungan untuk Miranda. Nah, Lucas yang tidak suka membaca berita, dia tidak tahu apa-apa. Sampai akhirnya berita itu muncul dan terdengar ke Sophia. Dia juga kesal, padahal sebelumnya
Lukas melarang Sophia untuk mencium pria lain selain dirinya, tapi Lukas sendirilah yang mengingkari. Itulah pemikiran Sophia. Dia jalan-jalan bersama Adrian, mematikan ponselnya. Nah, di sini keluarga Sophia khawatir karena dia memberitahukan bahwasanya ibunya ini masuk rumah sakit. Tapi karena susah dihubungin, akhirnya Lukas mati-matian mencari Sophia, dan ternyata Sophia bersama Adrian. Ketika pulang bersama Adrian, disinilah Adrian merasa ada kesempatan kembali untuk bisa mendapatkan hati Sophia. Nah, kalau di novel ini happy ending karena akhirannya Lukas bersatu dengan Sophia. Oke, untuk novel yang terakhir yaitu judulnya The Star and I. Ini terbitnya tahun 2021 dan ini menceritakan tentang Olivia Michelle dan juga Rex Rankin. Nah, ini sinopsisnya. Oke, jadi Olivia ini merupakan seorang aktor yang memiliki bakat sejak kecil, yaitu drama. Ya, jadi sejak kecil dia ini sangat mahir berdrama, termasuk dalam drama kehidupan. Nah, tidak disangka ketika ia sudah beranjak dewasa, tidak hanya aktingnya yang bagus, tetapi ia memiliki suara emas yang mampu menghipnotis para penonton. Setelah itu dia menemui sahabatnya Abigail yang kini sudah menikah. Nah, tidak hanya Abigail, ternyata Olivia juga bertemu dengan sahabat sekaligus cinta pertamanya, yaitu Rex Rankin. Nah, dari pertemuan pertama itu dia nostalgia ke 9 tahun yang lalu, mengingat masa-masa kecil yang mereka lalui. Nah, disinilah kembali di New York. Nah, Rex Rankin, dia seorang teater terkenal yang judulnya The Star and I. Ini bukan kebetulan Rex bertemu dengan Olive, atau sebutan nama kecilnya itu Oli. Ternyata Rex ini dari dulu tuh udah memantau apa yang dilakukan Oli, kegiatan Oli itu apa saja, bahkan pertunjukan pertama Oli pada saat menjadi seorang aktor itu Rex tahu, bahkan dia menghadiri pertunjukan tersebut tanpa sepengetahuan Oli. Nah, kini pun dia kembali bertemu Olive dan membantu sahabat tercintanya itu untuk menemukan orang tua kandung Olive. Nah, Olive mengira pertemuan kembali mereka itu akan menjadi pertemuan terakhir juga setelah 9 tahun tidak bertemu. Tapi ternyata Rex mengatakan bahwa dia ingin membantu Olive tadi untuk menemukan kedua orang tuanya. Dengan senang hati, Olive menerima bantuan tersebut karena dia udah lama banget pengen tahu orang tua kandungnya ini siapa. Setidaknya dia bisa tahu apa alasan mereka menitipkan Olive di panti asuhan tersebut. Nah, di sini Rex juga dia kenal dengan beberapa orang papan atas, termasuk David King, temannya selama dia tinggal di New York, merekomendasikan ada penyelidik swasta bernama Robert Ramford. Nah, ini awal kembalilah cerita Rex dan Ollie di New York bersamaan dengan adanya Robert yang membantu mereka menyelidiki orang tua kandung Olive, disertai dengan kehadiran Clara King. Nah, jadi Clara King itu adik dari David King. Clara King ini menyukai Rex, sangat menyukai sejak pertemuan awalnya di New York. Di sini tuh ceritanya bukan fokus ke kisah percintaan menurut aku, justru lebih fokusnya tentang keluarga. Ceritanya itu agak membuat misteri. Siapa sih itu orang tua dari Olive? Marilyn, Kathleen, atau siapa itu? Kurang lebih ini tuh sudah tergambarkan di sinopsisnya.
Cuman di akhir cerita dari buku ini tuh menjelaskan juga kenapa mereka Rex Rankin dan juga Olive ini berpisah. Oke, sekian video kali ini. Semoga next video lebih menarik lagi. Sampai jumpa.